warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Seluruh hadirin yang saya hormati dan dewan juri yang saya takzimi. Adanya saya di sini hanya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul biografi Syekhona Khalil. Para hadirin rahimakumullah, tahukah kalian siapakah itu Syekhona Khalil? Yang kita tahu beliau adalah seorang wali masyhur di Bangkalan, Madura. Tapi apakah kita tahu tentang kehidupannya? Marilah kita simak bersama-sama. Kiai Abdul Latif, warga desa Kemayoran, Kecamatan Kota Bangkalan, merasakan kegembiraan karena hari itu tepat pada hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Dari rahim istrinya lahir seorang anak laki-laki yang sehat diberi nama Muhammad Khalil, yang kelak akan terkenal dengan nama Syekhona Khalil. Syekhona Khalil di waktu kecil menunjukkan bakat yang istimewa, kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu. Bahkan beliau sudah hafal dengan baik Nazam Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait ilmu nahwu sejak usia muda. Syekhona Khalil belajar di pondok pesantren untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fikih dan ilmu yang lainnya. Maka orang tua Syekhona Khalil di waktu kecil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu, mengawali pengembaraannya. Syekhona Khalil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di pondok pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan beliau pindah ke pondok pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke pondok pesantren Kebon Candi. Sewaktu menjadi santri, Syekhona Khalil telah menghafal beberapa matan seperti matan Alfiyah Ibnu Malik, tata bahasa Arab. Di samping itu, beliau juga seorang hafid Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraah sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran. Kemudian Syekhona Khalil di waktu muda juga nampak ketika beliau berkeinginan untuk menimba ilmu ke Makkah, karena di masa itu belajar ke Makkah merupakan cita-cita semua santri. Dan saat usianya mencapai 24 tahun, Syekhona Khalil memutuskan untuk pergi ke Makkah. Tetapi sebelum berangkat, Syekhona Khalil menikah dulu dengan Nyai Asyik, putri Lodra Putih. Setelah menikah, berangkatlah beliau ke Tanah Suci Mekah, dan memang benar untuk ongkos pelarannya pun bisa tertutupi dari hasil tabungannya selama beliau menjadi santri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran dulu pun Syekhona Khalil berpuasa. Di waktu Syekhona Khalil berada di Mekah, beliau belajar dengan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, guru ulama besar Indonesia dari Banten. Dulu selama di Makkah, Syekhona Khalil lebih banyak makan kulit buah semangka ketimbang makanan yang lebih layak. Ketika beliau balik ke tanah Jawa, beliau juga dikenal sebagai seorang hafid hafal Al-Quran 30 juz. Sehingga akhirnya Syekhona Khalil dapat mendirikan sebuah pondok pesantren Dembangan, Bangkalan yang dikenal Pondok Pesantren Syekhona Khalil. Banyaknya santri yang berdatangan dari desa-desa sekitarnya. Santri yang pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Hashim Asy'ari dari Jombang. Hampir ulama besar di Madura dan Jawa adalah murid Kiai Khalil. Syekh Khalil wafat pada hari Kamis tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah atau 925 Masehi. Dan jenazahnya beliau disolatkan di Majelis Agung Bangkalan, kemudian dimakamkan di pemakaman Martajisah Bangkalan. Semoga kita sekalian bisa menjadikan biografi ini sebagai kesemangatan dalam mencari ilmu agama dan membanggakan Indonesia. Maka cukup sampai di sini saja apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.